Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharain amin ila qawlihi min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam ila an qala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-mustasyaru mu'taman. Masih di dalam jawami'u kalimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata singkat yang memiliki arti yang sangat dalam, singkat, padat, mudah difahami, dimengerti, dan banyak yang terkandung di dalamnya. Beliau bersabda, al-mustasyar, orang yang diajak musyawarah, mu'taman, ia diamanati. Dalam berbuat sesuatu yang belum kita fahami betul atau tidak mengerti sama sekali, atau juga ada sesuatu yang mau kita lakukan, kita kerjakan, hendaknya kita itu bermusyawarah. Kalau bahasa kerennya itu sharing, minta petunjuk, minta pendapat. Gunanya agar kita memahami lebih apa yang belum kita pahami dari apa yang akan kita perbuat, atau mendapatkan bahan tambahan untuk berpikir ketika kita mau melakukan hal tersebut. Mau bekerja, dia punya modal. Apa yang dia ingin kerjakan? Belum ada, dia ngomong, sharing. Entah itu kepada orang tuanya, entah itu kepada gurunya, entah itu kepada temannya, dan yang lain sebagainya. Tanya dia, saya ini punya modal, bagusnya untuk apa? Kerja apa? Ini ngomong kerjanya ini, nanti itu, dan lain sebagainya, macam-macam. Atau sudah ada gambaran pekerjaan, saya punya modal mau buka usaha ini, masukkan yang ini, yang itu, yang gini, yang gitu, dan lain sebagainya. Lah itu diperlukan, itu dianjurkan.
apalagi seorang anak kepada orang tua atau murid kepada guru. Kenapa? Karena anak tadi itu belum punya pengalaman yang melebihi orang tuanya, atau belum memiliki pola pikir yang dimiliki orang tuanya. Dia kan nggak ngerti, belum tahu gambaran ke depan atau apa yang akan terjadi kalau gini, belum mengerti, apalagi anak muda. Mereka hanya masih berpikir tentang apa yang sekarang, tidak berpikir panjang, sepekan lagi, sebulan lagi, setahun lagi, apalagi beberapa tahun ke depan, nggak berpikir. Yang penting sekarang happy, yang penting sekarang senang. Anak muda kan gambar kuncinya dalam itu aja. Makanya mereka yang mau minum, yang mau ngepil, yang mau nato dan lain sebagainya, nggak mikir nanti dia itu bekerja, nanti dia itu menikah, punya anak dan sebagainya. Hal itu dilihat anaknya pantas atau tidak, contoh atau tidak, nggak berpikir. Pokoknya sekarang. Makanya akhirnya di kemudian hari nyesel. Kenapa saya lakukan ini, kenapa saya lakukan itu dan lain sebagainya. Lah ketika musyawarah, ketika sharing, meminta pendapat dan sebagainya, lah itu membuka pola pikir kita. Nah, di situ ada pertimbangan. Kita memiliki alat untuk menimbang. Kalau punya modal langsung kerja, nggak musyawarah dulu, nggak meminta pendapat dulu dan sebagainya, lah ini nggak ada alat yang nimbang, akhirnya ngawur. Karena itu Nabi SAW di dalam hadisnya yang lain beliau bersabda, ma khaba man istasar wala nadima man istakhar. Orang yang bermusyawarah, yang sharing, meminta pendapat, tukar pikiran, itu nggak akan sia-sia, nggak akan sia-sia. Sama dengan orang yang istikharah, nggak akan nyesel. Alam semesta ini yang paling cerdas siapa? Paling sempurna kecerdasannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Nabi Muhammad semuanya ngatur sendiri, ngurus sendiri, semuanya harus mengikuti pendapatnya Nabi Muhammad, sarannya Nabi Muhammad? Enggak. Allah perintahkan Nabi Muhammad pun untuk apa? Bermusyawarah. Dalam ayat Al-Quran apa? Wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum, ajak musyawarah mereka fil amri, dalam sebuah perintah, dalam sebuah urusan. Diperintahkan untuk apa? Bermusyawarah Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad pola pikirnya lebih luas, lebih dalam, lebih banyak pengetahuan untuk hal ini, untuk itu. Tapi Allah tidak serta-merta memerintahkan Nabi Muhammad melakukan itu sendiri. Tapi apa? Wasyawirhum fil amr. Diperintahkan oleh Allah untuk apa? Musyawarah. Karena itu orang mukmin segala urusannya itu harus apa? Terdiri dari musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum. Perkaranya mereka, urusannya mereka itu syura, dimusyawarahkan bainahum, di antara mereka. Lah orang yang diajak musyawarah
orang yang diajak sharing, yang diajak tukar pendapat ini mu'taman, dia itu dipercaya, dia itu diamanati. Nggak boleh bocorkan, nggak boleh ngumbar, nyampaikan ke sana, nyampaikan ke sini, nggak boleh. Diamanati, dia itu diajak tukar pendapat, ya sudah, kamu memberikan pendapat, kamu memberikan omongan dan lain sebagainya. Kemudian jangan ember, datang ke saya, ngomong sama saya gini-gini, saya kasih sana. Apalagi terkadang orang sharing tukang pendapat dengan sesuatu yang pribadi. Nah, sesuatu yang pribadi itu tidak pantas untuk diceritakan kepada yang lain, karena itu yang diajak musyawarah mu'taman, ia orang yang diamanati. Dokter itu, kalau ada pasien datang mengeluh, apalagi sesuatu yang sensitif yang dialami pasien, nggak mungkin dokter itu cerita ke pasien lain atau kepada dokter-dokter lain, kecuali dibutuhkan rujukan, baru dokter itu menjelaskan, menerangkan bahwa pasien ini. Nggak mau cerita-cerita dokter, nggak ada. Sama dengan orang yang memandikan jenazah, mendapatkan sesuatu dari si mayit yang dimandikan, mungkin ini, mungkin itu dan lain sebagainya. Nah, dengan orang berpakaian nggak kelihatan, nggak ketahuan. Nah, mungkin saat mandikan terlihat, bukan ngelihat tuh ya, terlihat tanpa sengaja, atau ketahuan sesuatu yang tidak terlihat saat hidupnya. Nah, dia diperintahkan untuk diem. Nah, begitulah orang yang diajak musyawarah, mu'taman, diamanati. Kemudian Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lain, ista'inu alal hawaiji bil kitman, carilah bantuan untuk mendapatkan kebutuhan kamu itu bil kitman, dengan diem-diem. Kamu butuh sesuatu, kamu ingin sesuatu, jangan cerita-cerita. Akhirnya nanti ada orang yang iri, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan diambil olehnya. Seperti yang terjadi di pekerjaan itu maklar, di Tekung. Dia ngomong ada tanah di sini harganya sekian, ini kan, nah, ngomong dia, yang diomongi nyari pembeli, ini ada tanah, ini yang ngomong tadi, terus dia yang punya lahan atau dia yang punya informasi pertama dan sebagainya, ini hanya diceritakan, akhirnya diambil orang. Ista'inu bil hawaij alal hawaij bil kitman. Apalagi sesuatu yang besar, sesuatu yang besar yang ingin kamu dapatkan, ingin kamu miliki, diem. Nggak usah cerita-cerita, nggak usah ngomong-ngomong. Nah, ibarat kalau kita itu mau nembak burung, jangan nembak burung berisik. Sebelum kita tembak burungnya terbang, diem. Kita bidik, nah, dapat. Setelah dapat, orang tahu nggak apa-apa. Apalagi kalau itu adalah kenikmatan, walaupun kecil, lebih-lebih besar, jangan kemudian cegidek.
pura-pura. Nah, dia bidik sesuatu ini, sesuatu yang besar. Ya. Bidiknya diam-diam, tapi setelah dapat jangan diam. Setelah dapat kalau itu adalah kenikmatan apalagi besar, ceritakan. Itu bentuk syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nabi memerintahkan apa? Allah memerintahkan apa? Fahaddits, ceritakan. Tapi bukan ceritanya itu kemudian cerita kesana kemari, cerita kepada orang-orang yang nggak memiliki iri, ya, atau sifat-sifat buruk, ceritakan. Masalahnya kita ini ada sesuatu yang besar kita bidik meneng, diem sesuai dengan hadisnya Rasul. Tapi setelah dapat ya meneng pisan, pura-pura bodoh kadang, ya, pura-pura bodoh, pura-pura nggak punya apa-apa dan sebagainya. Padahal mendapatkan sesuatu yang besar. Itu sifatnya orang yang pelit. Ya. Lah kita tahu orang yang pelit itu orang yang dibenci sama Allah. Nah, termasuk orang yang jauh dari Allah adalah orang yang pelit. Kenapa? Takut orang nanti minta, takut orang nanti utang, nanti ini dan itu dan sebagainya, sehingga dia seperti nggak punya apa-apa. Itu keliru. Kadang sampai dalam pakaian saja naudzubillah min dzalik, ini salah. Jadi kalau mau mendapatkannya diem-diem nggak apa-apa, tapi kalau sudah dapat cerita nggak masalah, malah dianjurkan, dan itu bentuk daripada syukur. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan segala kebutuhan kita, hajat kita, baik itu hajat dunia maupun akhirat. Dan semoga setiap hajat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya keberkahan, kemanfaatan yang dapat merubah kita menjadi lebih baik, lebih sempurna dalam menjalankan kebaikan, ketaatan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.